Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Etika Hukum dan Bisnis Ibu Niken Kusuma Wardani. Saya Atia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang kami sampaikan yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan perusahaan dengan studi kasus praktik monopoli PT PLN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Prameswari Gentika dengan NPM 210-61004, Adelia Marsanda 210-61015, Lisa Oktavia 210-61027, Atia Saumi Sanjani 210-61029, dan Anita Cek Amin 210-61034. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Lisa Oktavia. Apa itu tanggung jawab sosial dan perusahaan? CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh sebuah perusahaan terhadap efek yang terjadi akibat bisnis yang mereka lakukan. Efek tersebut meliputi efek lingkungan atau ekologi serta terhadap efek sosial. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan antara lain meliputi 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Ingat, jika karyawan merupakan aset perusahaan yang berharga. 2. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika bicara soal ini, kami mengajak Anda untuk berpikir secara luas, di mana tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa, namun juga bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atas jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. 3. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Perhatikan untuk tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya, hingga mencegah polusi di sekitar tempat usaha. 4. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor perlu diperhatikan seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu, libatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. 5. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini, tentunya Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Perlu diingat, peluang perusahaan Anda memiliki image yang baik jika memberikan bantuan dalam keadaan yang tidak baik. Terakhir, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Di sini kelompok kami membahas tentang PT PLN. Apa itu PT PLN? PT PLN merupakan penjualan atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu 1. Koperasi, 2. BUMN atau BUMD, 3. Swasta. Materi kedua akan disampaikan oleh Prameswari Gentika. Baik, selanjutnya kasus PT PLN. Contoh dari kasus-kasus PT PLN. Yang pertama, PT PLN menentukan harga listrik secara sepihak. Yang kedua, PT PLN memadamkan listrik ketika pelanggan tidak mengalami kendala pembayaran. Yang ketiga, PT PLN tidak memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan monopoli. Dan yang keempat, kecurangan dalam perhitungan penggunaan listrik. Selanjutnya, tindakan PT PLN. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengakui adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT PLN Persero apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk PDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal
19D di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Pada dasarnya, persaingan dalam mekanisme pasar berlaku bagi setiap pelaku usaha tanpa terkecuali. Namun meskipun memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta kesempatan yang sama pada setiap pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga memberikan pengecualiannya. Antara lain terdapat dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang melegitimasi pemerintah untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan usaha milik negara atau BUMN atas nama negara terhadap hampir seluruh sumber perekonomian. Materi ketiga akan disampaikan oleh Adelia Marsyanda. Analisis kasus. Akibat dari PT PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat tergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dan dalam teori etika teleologi, dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukum ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta dalam teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori ini dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat tergantung pada PT PLN. Materi keempat akan disampaikan oleh Anita Cek Amin. Kedudukan PT PLN Persero menerapkan praktik monopoli terkait pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Di samping usaha swasta dan koperasi yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Yang kedua, agen pembangunan. PT PLN dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, penghasil barang dan atau jasa dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Upaya mengatasi kendala-kendala terhadap pengecualian praktik monopoli bagi PT PLN untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terdapat kendala terhadap pengecualian praktik monopoli bagi PT PLN untuk dipergunakan sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak efektifnya lembaga KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik monopoli. Yang kedua, tidak adanya ruang kompetisi bagi pihak swasta. Kesimpulan dari video ini adalah kedudukan PT PLN menerapkan praktik monopoli terkait pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang adanya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai badan usaha agen pembangunan menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Penghasil barang
atau jasa dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbangan kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan perekonomian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.